Sudah hidup bertahun-tahun di bumi, nyatanya masih banyak penemuan yang bisa membuat gempar para masyarakat. Penasaran apa saja itu? Mari kita simak berikut ini. Nomor 10, Mesistele, berisi tulisan kuno yang memberitahu sejarah tentang bangsa Moab di Yordania. Tulisan di batu ini sebenarnya memberi perspektif baru tentang hubungan Moab dengan kerajaan Israel di zaman kuno. Batu ini ibaratnya bukan sekedar artefak saja, melainkan jadi jendela ke masa lalu yang ada di wilayah Timur Tengah. Batu Mesha, atau yang dikenal dengan nama Moabit Stone, ini diperkirakan berasal dari abad ke-9 sebelum Masehi, di mana isinya terukir dalam bahasa Fenisia atau Ibrani kuno. Butuh bertahun-tahun untuk para arkeolog bisa menerjemahkannya, dan waktu berhasil mereka menggambarkan isinya sebagai cerita atas kemenangan Raja Moab dari musuh-musuhnya. Seperti yang terjadi pada Alkitab di Perjanjian Lama, bahkan mengandung referensi terhadap Raja Israel kalau mereka saling berkomunikasi serta terlibat satu sama lain. Padahal, pada zaman itu harusnya tidak boleh. Teks yang seolah ditulis oleh raja sendiri ini mengklaim kalau dewa Moab yaitu Kemos meninggalkan rakyatnya sehingga kerajaan Israel bisa menyerang mereka. Tapi, berkat bujukan dan permintaan Raja Kemos kembali membantu Mesha untuk memimpin rakyatnya menuju kemerdekaan. Dan dari situ, akhirnya bangsa mereka punya proyek pembangunan serta prasasti-prasasti megah yang sampai sekarang masih ada di dunia ini. Nomor 9, sepatu 2300 tahun di tengah pegunungan Atla yang dingin. Para arkeolog nyatanya berhasil menemukan sepatu boot wanita warna merah dan diperkirakan sudah berusia mencapai 2300 tahun yang lalu. Sepatu ini bukanlah sembarang sepatu karena dihias dengan pola serta sol yang dibuat dari kulit merah lembut, dijahit, memakai kristal pirit, serta manik-manik hitam. Bahkan sebenarnya setelah diteliti, sepatunya bukanlah untuk tujuan jalan sehari-hari, melainkan memang khusus dibuat untuk dikubur oleh orang yang sudah meninggal. Ibaratnya seperti memberi lihat status sosial begitu. Jadi, orang yang kaya raya berarti meninggalnya memakai sepatu, dan jika kalian miskin berarti telanjang kaki. Kemudian jika kita baca dari situs National Geographic, dulunya orang Skythia ini sering bersosialisasi di depan api sambil berlutut, sehingga detail di bagian bawah sepatu mereka bisa terlihat dan juga dijudge oleh orang lain. Para arkeolog dengan begitu bisa tahu karena sol sepatunya masih bersih, dan benda ini ditemukan di salah satu gundukan kuburan Skythia bersamaan dengan perhiasan, makanan, dan juga senjata penting selama kehidupan mereka. Selain bersih, tapi sepatunya masih bertahan di tengah cuaca yang ekstrim. Nomor 8, mumi pria bersila. Membawa bahan peledak dan menggunakannya di pegunungan San Pedro memang sebenarnya lumayan ekstrim untuk dua penambang emas di bulan Juni tahun 1934 lalu. Tapi, berkat aksi mereka malah berhasil ketahuan ada patung kecil yang dikenal dengan nama Pedro sebagai patung mumi pria bersila. Diperkirakan tinggi patung yang merupakan sisa-sisa tulang manusia ini bisa mencapai 16,5 cm, alias memang benar mini sekali. Ini bukan cerita fiksi, ini adalah kisah nyata yang membuat geger satu dunia arkeologi. Walaupun sudah berdebu dan tidak tahu kenapa ditinggalkan di dalam gua sendirian, tapi patung Pedro ini sempat di-X-ray pada tahun 1980-an. Nah, dari hasil X-ray tersebut, peneliti bisa tahu kalau Pedro makan daging mentah sejak sebelum dia meninggal dunia. Jadi kemungkinan besar ini adalah jasad bayi yang lahir prematur, lalu meninggal pada tahun 1700-an, serta dibuat menjadi mumi. Meskipun dua penambang emas tadi tidak berhasil mendapatkan apa yang mereka mau, tapi kerangka orang Kediri ini jauh lebih menggemparkan. Nomor 7, gajah purba. Banyak yang mengira kalau penemuan ini cuma tulang gajah biasa saja, padahal aslinya adalah ratusan kerangka memet. Dilansir dari situs Business Insider, arkeolog di Institut Antropologi dan Sejarah Nasional Meksiko, semua mengetahui kalau ada masa kerangka yang sangat besar di bawah lokasi konstruksi Bandara Meksiko. Setelah menemukan dua perangkap hewan memet yang sudah berusia 15.000 tahun lebih. Lokasinya sendiri berada di kedalaman 1,7 meter dengan diameter 23 meter. Tulang pertama yang ditemukan mencapai 60 kerangka memet di dasar danau Satokan yang masih berada di area bandara. Kemudian meningkat menjadi 200 dan terus bertambah setiap harinya. Nah, menurut seorang arkeolog bernama Manzanilla Lopez, kemungkinan besar memet-memet ini mati secara alami setelah terjebak di dalam lumpur dasar danau purba, ataupun gara-gara disembelih memakai alat pemotong. Cuma karena kematian alami secara massal di tempat yang sama itu jarang sekali terjadi.
Masih banyak teori beredar kenapa mereka bisa meninggal secara berjamaah. Nomor 6, penemuan di Denmark. Harta karun yang ditemukan di tahun 2021 ini sempat membuat masyarakat gempar karena membawa nama dewa Odin, yaitu raja para dewa dalam mitologi Nordik. Seorang detektoris amatir secara tidak sengaja menemukan koleksi artefak emas kuno dari era Kekaisaran Romawi. Tapi tidak hanya koin, ada juga medali dan bros yang dulunya dijahit dipakai sebagai hiasan, seperti aksesoris zaman sekarang. Nah, salah satu brosnya bahkan punya tulisan kuno Norse yang bisa diterjemahkan menjadi The Haik, di mana mungkin menunjuk ke seorang raja lokal atau mungkin ke Odin, yaitu dewa paling kuat dalam mitologi Norse. Dan arkeolog pada percaya jika penguburan benda tersebut diduga untuk menjaganya tetap aman saat daerahnya dilanda oleh letusan Gunung Merapi. Nomor 5, jembatan tertua. Banyak yang belum tahu jika harta karun Irak atau situs Sumeria Girsu yang jarang dikenal orang namun dipakai di semua wilayah ini. Aslinya adalah proyek pembuatan jembatan. Jadi awalnya banyak yang menduga jika pembuatan jembatan itu muncul dari bangsa Romawi, Mesir ataupun Yunani. Padahal aslinya praktek ini sudah dilakukan duluan oleh kota Girsu sejak 5.000 tahun yang lalu. Waktu pertama kali ditemukan tahun 1920-an, banyak yang mengira ini adalah sisa-sisa bendungan atau pondasi bangunan besar, atau mungkin sebuah kuil. Tapi misteri ini baru bisa terungkap di abad ke-21, ketika arkeolog menemukan tablet tanah liat kuno yang menyebut tentang jembatan di dekat situ. Setelah dipelajari lebih lanjut, mereka sadar ini ternyata jembatan tertua yang pernah ada. Dibangun dengan memakai batu bata. Panggang jembatan ini butuh proses waktu yang bertahun-tahun. Sayangnya karena dulu dianggap tidak penting, makanya jembatan ini sempat dibiarkan terbengkalai dan juga terpapar cuaca begitu bebasnya. Padahal ini adalah jembatan tertua di dunia. Nomor 4 adalah tablet misterius. Berbicara tablet misterius, jangan sampai kalian berpikir iPad atau Samsung tablet. Soalnya makin heboh kali ini bukanlah alat teknologi tersebut, melainkan sebuah artefak berusia lebih dari 4.000 tahun ini, disimpan di Museum of Antiquities di Belanda. Sebenarnya, instrumen ini dianggap tidak biasa sama sekali. Ada yang bilang tablet meja makan, ada yang bilang dinding makam, meja persembahan, ataupun prasasti pintu jembatan orang hidup dengan orang mati. Cuma dipelajari bertahun-tahun, nyatanya mereka tetap tidak bisa mendapatkan konklusi kegunaannya untuk apa. Tablet ini juga punya desain yang aneh, hampir seperti panel kontrol atau sirkuit elektronik, atau jangan-jangan tempat menaruh lilin gara-gara ada lubang kecilnya. Nah, tapi kalau menurut situs Larazon, tablet ini bagi mereka sudah fix sekali adalah meja makan, karena ada 2 tempat untuk menaruh mangkuk di bagian atas, 2 vas kecil dan 1 mangkuk di bagian tengahnya. Bahkan di bagian atasnya ada 7 rongga kecil yang bisa dipakai untuk menampung minyak sushi khusus. Tapi kalau memang benar minyak-minyak ini lebih cocok dipakai untuk persiapan mumifikasi dibanding untuk makan. Yang jelas, semenjak ditemukan benda dengan diameter 49 cm dan tebal 13 cm itu masih menjadi misteri bagi para peneliti hingga sekarang. Lalu yang ketiga adalah lereng Bukit Italia. Orang-orang yang sudah pergi ke Italia pasti setuju jika negara mereka punya pemandangan yang indah dan juga kebiasaan adat yang kuat. Nah, sayangnya rumah-rumah di lereng bernama Matera ini malah tidak mau dijadikan bagian Italia, bahkan dianggap sebagai aib bagi pemerintahan mereka sampai tahun 1950-an. Karena pada zaman itu negara mereka dipimpin oleh kaum fasis sehingga tidak melihat kalau Matera adalah sebuah nama visi mereka di masa depan. Alhasil banyak warga yang diusir dan seluruh lereng bukit sudah siap dihancurkan memakai bom, sehingga bisa dibuat ulang sesuai kemauan mereka. Beruntungnya sebelum hal ini terjadi, para ahli yang dikirim ke sana mulai menemukan keajaiban dan mereka ada jejak Yunani, kuno, Romawi, dan Bizantium lewat artefak-artefaknya. Ada situs goa dengan lukisan menarik ataupun fasad batu gereja putih di tengah hutan seperti ini. Ujung-ujungnya para penduduk disuruh kembali lagi dan bahkan Matera bisa terus berlanjut dengan tetap menjadi bagian Italia. Lalu nomor 2, harta karun emas pertama. Penemuan kali ini dianggap sebagai harta karun emas pertama yang ada di dunia. Jadi harta karun ini benar-benar beragam, ada manik-manik, cincin, kalung dan bahkan desain hewan dari emas. Para peneliti dari Bulgaria merasa kalau ini adalah harta karun emas pertama yang diciptakan oleh orang-orang Verna yang telah berusia 7.000 tahun. Siapa yang menemukan? Dia adalah seorang pemuda 22 tahun bernama Romirinov. Waktu dia sedang mengoperasikan ekskavator pada tahun 1970-an.
Awalnya dia simpan semua itu di kotak sepatu selama beberapa hari sebelum akhirnya dilaporkan ke arkeolog lokal. Dan kalian tahu tidak, dia mendapat imbalan setara 7 kali gaji bulanannya. Karena jika ditotal, harta karun ini mencapai 6.164 kg dengan emas 24 karat. Nomor 1, Alkitab Daun Emas 1000 tahun. Saingan arkeolog bisa dibilang bukan waktu ataupun cuaca yang ekstrim, melainkan para penjahat pasar gelap yang berusaha menjual barang-barang artefak. Untungnya, Alkitab Daun Emas berusia 1000 tahun dan ditulis dalam bahasa Asyur kuno ini berhasil diselamatkan setelah kepolisian Turki menyitanya di tahun 2015. Dua pelakunya itu ditangkap pada saat sedang berjalan dan tidak sengaja diberhentikan oleh polisi. Nah, mengejutkannya lagi, meskipun sampulnya lumayan hancur, tapi 10 halaman di dalamnya masih dalam kondisi yang sangat bagus sekali. Menurut hasil analisa pun, Alkitab ini dibuat di Anatolia, di mana banyak menampilkan ilustrasi Kristus, yang berbeda secara signifikan dari penggambaran Barat. Menurut arkeolog Alkitab itu, bisa memberikan wawasan tentang bagaimana agama Kristen bisa bertahan selama abad ke-8. Cukup sampai di sini video hari ini, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir.